Kayak common question yang sering muncul adalah, Kak, CV harus ATS atau desain sih? Nggak penting, sumpah. Itu pertanyaan repeat yang bukan formatnya, tapi kayak isi dalam kontennya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dengan program yang berbeda, program baru terkait seputar dunia karir. Ya kan, kita akan membahas terkait isu-isu ketenaga kerjaan, terkait angkatan kerja dan juga tantangan terhadap dunia AI sekarang ini. Karena ini program baru, mudah-mudahan awal akhir kita diberi kelancaran ya kan, dan bermanfaat bagi kita semua. Ngomongin terkait dengan karir atau dunia kerja ini, banyak hal isu yang perlu kita bisa kita diskusikan terkait dengan isu PHK, angkatan kerja, Gen Z yang semakin meningkat, ditambah dengan minimnya kesempatan kerja. Nah, hadir bersama kita saat ini Mas Muhammad Yasirullah atau biasa disapa dengan Mas Aci. Selamat datang Mas Aci. Halo. Nah, ini menarik Mas, isu terkait dengan ketenaga kerjaan atau dunia karir. Terkait dengan karir ini kita mengalami tantangan yang cukup meningkat terkait dengan kesempatan kerja. Ya, ditambah dengan dunia dunia kerja yang semakin sempit atau kesempatan kerja yang sempit. Nah, bagaimana pendapat Mas Aji ini lah? Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lebar. Silakan untuk pembukanya. Oke, kalau ngomongin angkatan kerja emang challenge-nya di Gen Z sekarang sangat besar ya. Karena kalau ngomongin angka pengangguran atau kesempatan kerja itu multidimensional kan. Nggak hanya bisa dari satu sisi aja gitu kan. Kita ngomongin case aja. Kebetulan aku di industri tech 8 tahun terakhir gitu kan. Jadi mungkin sangat relate dari awalnya dunia tech itu startup, growing sampai sekarang istilahnya kita nyebutnya winter tech, itu sangat berasa banget bedanya dalam proses pencarian talent. Terus sampai sekarang juga kalau dilihat angka pengangguran atau layoff juga banyak banget ya dari industri tech ya, yang dari awalnya cukup menjanjikan quote and quote, akhirnya malah jadi sekarang persaingannya makin ketat gitu kan, apalagi ditambah dengan penggunaan AI yang masif, dan itu juga mungkin bisa dibilang bukan mempersempit juga ya, membantu, tapi di satu sisi juga ada disadvantage juga ketika kalau bisa dibilang skill atau kompetensi kita tuh B aja gitu bisa dibilang ya. Mungkin tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh Gen Z ini terkait dengan dunia kerja ditambah dengan AI itu? Tantangannya itu apa? Gini, jadi karena kan kalau kita ngomongin Gen Z itu mereka baru masuk ke dunia kerja, di mana bisa dibilang kalau masalah skills, masalah kompetensi itu masih basic ya. Mungkin kalau dilihat dari ya kalau kasuistik bakal ada yang mungkin beyond yang skillnya intermediate gitu. Sedangkan kalau hal-hal yang basic itu ngomongin technical skill itu bisa sekarang dengan mudah dibantu dengan AI gitu kan. Misalnya kalau kita ngomongin di tech, kemampuan junior engineering, software engineer tuh sangat kebantu dengan adanya AI gitu. Bahkan kalau ngobrolin di company saya saat ini gitu, ya aku aja nggak punya kemampuan ngoding gitu kan, nggak punya, tapi tahu basic logiknya, dan as you know pekerjaan HR banyak fungsi administratifnya itu bisa di solve dan dibantu oleh AI gitu untuk bisa bikin automation tanpa basic ngoding, itu bisa mainin app script, bahkan sekarang ada AI agent dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya challenge-nya luar biasa ya, apalagi belum ditambah mungkin berapa tahun terakhir kita kenal namanya dengan magang merdeka kan, program MSIB. Di situ juga nggak semua orang punya kesempatan untuk program kerjasama dengan magang merdeka itu. Jadi itu juga nambah peta persaingan dalam pencarian kerja. Oke ya, terkaitannya dengan AI ya kan. Ini kan
semacam hal baru dalam dunia saat ini. Ya. Ya, dan diisukan bahwa tenaga manusia akan digantikan oleh robot dengan AI Dengan itu. AI. Nah, kemudian hal-hal apa sisi-sisi mana sih yang sesungguhnya itu masih bisa bertahan dan tidak bisa digantikan oleh AI? Mungkin Mas Aci ini bisa menjelaskan terkait itu. Iya, tapi kalau ngomongin AI itu dalam kondisi tidak 100% agree bahwa Kesempatan kerja. orang itu bisa di replace 100% sama AI ya. Itu bisa kan orang bilang kita akan kehilangan pekerjaan karena AI. Sebenarnya enggak juga. Kita tetap butuh orang yang mengoperate AI itu sendiri. Kalau sekarang kan masih prompting based kan. Perlu orang-orang dengan kemampuan prompting yang bagus untuk bisa menghasilkan output yang diinginkan. Akhirnya ujung-ujungnya efisiensi gitu. Untuk pekerjaan kita bisa lebih cepat dan kita bisa melakukan hal yang eksploratif lah dibanding day to day operational gitu. Nah, tadi kalau ngomongin tenaga kerja apa sih yang sebenarnya nggak keganti kalau ngomongin basic ya balik lagi ke kompetensi yang bersifat soft skill gitu, kayak ngomongin problem solving, critical thinking, creative skill yang memang sebenarnya itu di ranah metakognisi yang nggak replaceable lah dengan AI itu. Makanya para teman-teman yang sedang mencari kerja gitu saat ini Gen Z yang memang angka persaingannya cukup besar ya, fundamental skill tetap harus dilatih sih, dan itu bisa dilatih sebenarnya. Iya, tadi menarik juga tuh dari bahasa Mas terkait dengan kesempatan kerja ini khususnya untuk generasi Gen Z ya. Iya, kita udah nggak iya, tua banget iya, ya Gen Z kesempatannya usia lo ini banget udah ya. berapa ini? Aduh, usia berapa kita Kita nih kalau udah milenial, ngomong kita milenial, Bos. milenial ya. Oh, iya. Ini masalah kayaknya fokusnya ke Gen Z, tapi ya menarik sekali bicara soal Iya. Gen Z ini. Karena memang kita lihat ya fenomenanya di beberapa kabar berita bahwasanya PHK massal kan terjadi di mana-mana ya, Mas Aci. Dan tentu ini semakin melihatkan bahwasanya bisa jadi kesempatan kerja ke depannya akan semakin mungkin bukan dibilang berkurang banyak tapi lebih sedikit ya kuotanya. Nah, tantangan juga ini tentunya menjadi tantangan bagi Gen Z juga pastinya. Belum terlebih mungkin mereka selain bersaing dengan orang-orang yang tadinya sudah bekerja terus terkena layoff, kemudian juga hadirnya AI ini ya tadi ya Terus disebutkan, efisiensi juga. Betul. Efisiensi. Lalu bagaimana nih menurut Mas Aci? Memang apa yang benar-benarnya harus dipersiapkan oleh Gen Z ini untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, adaptasi tetap penting kan emang kalau dilihat dari sosial media kayak kepecah dua ya, jadi polarisasi antara pro AI yang bisa beradaptasi dengan AI sama yang menolak gitu kan, karena masalah etik, masalah training datanya dan sebagainya gitu kan. Nah, pastinya harus bagaimana bisa mulai beradaptasi, karena memang kalau ngomongin kebutuhan bisnis atau dunia kerja, ujung-ujungnya efisiensi gitu kan. Bagaimana kita bisa menghasilkan hasil yang optimal dengan waktu effort yang mungkin lebih minimal gitu kan. Itu yang memang harus mungkin bisa dilakukan para Gen Z gitu, bisa mengadaptasikan AI tapi enggak menggunakan AI secara serampangan istilahnya gitu. Jadi ya tetap butuh kemampuan kognisi kita yang tadi aku bilang secara fundamental, kayak kemampuan problem solving, creative thinking, analytical thinking, terus kemudian kreativitas, dan pokoknya yang fundamental dari kemampuan kognisi kita tetap harus dilatih gitu. Harus tetap digunakan. Ya, simpel-simpelnya kalau kita gunain AI tapi kita punya kemampuan kognitif yang quote and quote agak kurang gitu kan. Nggak nyampe kalau kata istilah anak sekarang gitu kan. Ya hasil promptingnya, hasil output kerjanya juga akhirnya kurang juga sih gitu. Oke, menarik ini Bang Aci ini kan juga pengalamannya juga luar biasa ya kan, terutama terkait di bidang konten kreator ya kan, juga mengelola terkait dengan yang cocot itulah. Bagaimana ini nyepi-nyepinya itu. Tapi ada isu menarik nih terkait dengan ijazah yang ditahan. Nah, itu seperti apa nih? Ini kan banyak ini dari para netizen yang nanya ya kan, karena dunia
konten kreator itu juga banyak yang menyampaikan opini-opininya di situ kan, seperti itu Pak, pandangan-pandangannya. Apalagi itu sempat booming ya masalah penahanan ijazah itu ya Mas. Iya, sempat kencang itu isunya. Kencang Lah, isunya. itu gimana, efektif gak tuh? Efektif atau enggak tergantung sih sebenarnya, karena pada kasusnya juga kan banyaknya program-program rekrutmen yang mewajibkan tahan ijazah. Contoh sales gitu kan. Terus contoh juga kayak manajemen trainee gitu. Tapi kan kita balik lagi ke tujuan utamanya. Penahanan ijazah tuh fungsinya buat apa sih dari perusahaan dilakukan gitu kan. Kalau ngomongin efektif atau enggak, dalam kasusnya banyak yang akhirnya juga quote and quote melakukan hal-hal yang bagaimana supaya ijazahnya nggak ketahan, atau melakukan hal-hal yang mungkin ya udah kalau mau MT kan nggak boleh cabut, akhirnya jadi tahan ijazah gitu, nanti kena denda dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya kalau ujung-ujungnya juga bisa aja resign walaupun udah tahan ijazah gitu. Bagaimana kemampuan komunikasi, bagaimana kita ngelobi perusahaan, atau ya udah gitu. Makanya balik lagi sih, kayak penahanan ijazah tuh dari company-nya sendiri tuh fungsinya apa sih sebenarnya? Iya. Gitu. Ya, itu mengganggu nggak ke psikologi karyawan kan, seperti itu Pak? Mengganggu atau enggak, mungkin untuk level fresh grade yang baru masuk ke dunia kerja itu jadi suatu yang ini worth it nggak ya gue tahan ijazahnya untuk kerja di sini gitu. Ya pasti akan jadi mikirlah mereka untuk ambil offering ini atau enggak gitu kan. Berdampak terhadap produktivitas dia, semangat dia gitu ya. Apakah penahanan ijazah itu jadi enggak sih kayaknya, kayak bukan yang oke, gue tahan ijazah biar orangnya produktif, enggak sih. Sebenarnya balik lagi sih kalau dunia kerja ya bagaimana manajerial culture company-nya itu bisa nge-support si karyawan untuk grow, untuk produktif gitu. Karena kayaknya banyakan, nggak tahu ya dari teman-teman mungkin dari HR melakukan penahanan ijazah ya lebih ke risk management aja sih, biar orangnya nggak kabur kalau nanti terjadi fraud, ijazahnya ditahan kayak gitu. Pengangguran di satu. Oh, oke. Oke, bicara soal Gen Z ini menariknya adalah bisa dibilang kan Gen Z ini ketika mereka selesai mengenyam pendidikan untuk tingkat yang SMA atau SMK ya, mereka kan dihadapi oleh kondisi COVID ya, Mas Aci, COVID, kemudian juga mungkin ekonomi juga nggak stabil dan segala macamnya. Dengan kondisi tersebut tentu akhirnya beberapa Gen Z merasa bahwasanya iklim terkait dengan dunia tenaga kerja ini berbeda, udah mulai agak sedikit berbeda. Istilahnya sederhananya adalah kayak mengenal ada yang namanya work from home, kayak kerja dari rumah. Nah dari sudut pandang Mas Aci itu bagaimana? Oke. Kebetulan sekarang company juga udah menerapkan work from home, dan memang saat ini di company kita dalam prakteknya itu nggak mengganggu produktivitas sama sekali, malah tetap jalan company-nya dengan kondisi work from home. Balik lagi dengan, nah problemnya COVID, akhirnya orang banyak work from home, itu memaksa karena force major, terus setelah COVID mereda dipaksa tuh untuk langsung WFO lagi gitu kan. Nah, kenapa banyak akhirnya perusahaan nggak percaya dengan work from home quote and quote gitu kan? Karena memang banyak yang nggak jujur sebenarnya. Mereka malah nge-abuse kebijakan yang diberikan company gitu kan, untuk work from home. Akhirnya mereka double job atau nggak kerja ketika WFA nggak deliver hasil kerjanya dengan bagus. Akhirnya membuat banyak company manajemen tuh nggak percaya bahwa work from home tuh efektif gitu. Makanya dalam proses rekrutmen penting ketika kita punya policy di company yang work from home, bagaimana kita bisa cari orang yang jujur dalam proses rekrutmennya gitu, secara integrity, kayak oke, gue work from home, gue deliverable-nya sesuai gitu kan. Itu dalam proses HR-nya yang rekrutmen. Dalam leadership-nya juga bagaimana bisa monitoring nih para anak buahnya itu bisa menghasilkan output yang diinginkan perusahaan gitu. Jadi dari proses HR-nya ngaruh, dari leadership and managerialnya
si para atasan juga ngaruh sih. Kayak gitu kalau mau menghasilin output yang sama gitu ketika work from home. Ini berkaca dari industri tech ya. Kita balik lagi kalau fenomena WFA kan nggak semua company itu bisa, nggak semua posisi itu bisa WFA kan kayak gitu. Gitu sih. Nah, terus ini Bang, kita ngomong-ngomong terkait dengan angkatan kerja, dengan kesempatan kerja. Ini sekarang banyak angkatan kerja yang belum bisa terserap, terusnya banyak ini S1 yang belum mendapatkan pekerjaan. Yeah. Lah bagaimana itu menghadapi kondisi seperti itu, pandangannya dari Bang Aji itu? Oke, ya memang secara data mungkin kita belum dapat data resmi dari Kemenaker ya, tapi dari personally ketika dalam proses rekrutmen memang trennya juga berubah ya kalau kita bandingkan sebelum pasca Covid, sebelum Covid dan sebelum adanya kampus Merdeka, kayaknya para fresh graduate kayak angkatan kita tuh udah lulus ya cari kerja full time gitu. Itu persaingan di situ. Sekarang peta persaingannya pun menariknya adalah ketika mau intern quote and quote gara-gara ada program ini harus intern dulu gitu kan. Itu kayak aduh kacau sih, kayak bukan karena secara HR-nya mau nyari ada intern harus intern dulu, tapi persaingannya gitu, peta persaingannya banyak. Ini kita buka intern gitu, kita lumayan kaget bahwa wah mereka mau intern tapi pengalaman internnya udah banyak gitu. Jadi kayak kita dalam proses rekrutmen, ini ada orang belum pernah intern, terus ada anak udah punya pengalaman intern. Dalam namanya proses rekrutmen seleksi kan, cari yang paling terbaik kan, dan mostly yang udah punya pengalaman intern mereka lebih beradaptasi dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri yang kita butuhkan, ya akhirnya kalah sama yang intern. Jadi tercipta bahwa kayak mau intern harus intern dulu, walaupun ada perusahaan yang secara eksplisit bilang itu gitu, kayak kita cari intern tapi harus pengalaman intern dulu gitu kan, sama kayak zaman dulu kita baru lulus kuliah mau pengalaman kerja harus udah punya pengalaman kerja dulu, ya dari mana gitu kan, kayak gitu. Dan mereka itu terjadi di internship sekarang gitu. Jatuhnya jadi persaingan sih kalau ya karena kan di companyku termasuk yang sangat open dengan untuk fresh graduate, entry level itu memang standarnya untuk intern nggak setinggi yang full time gitu atau entry level gitu. Tapi ya balik lagi kayak kemarin ngebuka intern tuh kaget. Mungkin kalau kita sebelum pasca Covid nyari intern nggak sebanyak ini. Kita untuk nyari intern sekarang untuk nyari 15 orang pelamar itu sampai 1000-an lebih bahkan. Luar biasa ya. Itu untuk selevel intern dong ya? Iya parah banget Pak. Bagaimana untuk levelnya orang kerja nih ya? Itu diterima semua nggak itu? Enggak dong, kan kita punya kuota. Kita punya kuota terima semua. Kalau aku terima semua enak kan? Gaji dari mana? Gaji dari mana ini dia? Punya hitung-hitungan sendiri ya. Iya pasti ada kuota lah, ada budget SDM yang harus kita maksimalin. Yang perlu disiapkan apa sih sesungguhnya biar bisa diterima kan gitu? Tadi yang fresh graduate itu yang S1 itu biar untuk mengantisipasi itu loh, biar nggak terlalu banyak yang nganggur kan setelah S1. Iya, challenge para Gen Z itu persaingannya satu dengan level Gen Z-nya itu sendiri yang mulai kalau kita ngomongin entry level ya, junior level gitu. Persaingannya bukan hanya para Gen Z yang sedang mencari kerja, angkatan lulusan terbaru 1 tahun terakhir gitu, tapi juga senior yang kena layoff gitu, yang udah experience 2-3 tahun gitu kan, karena mereka bersaing di level yang sama. Itu sulit, mereka cenderung akan nyari yang level di bawahnya gitu. Jadi persaingannya tuh, peta persaingannya ngomongin dalam dunia rekrutmen, dunia kerja, itu nggak hanya bersaing sama angkatannya, tapi bersaing sama senior-seniornya yang udah punya pengalaman terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin junior entry level, kayak gitu. Tapi kan kalau biasanya yang sudah senior nih, ya itu kan dengan dunia AI misalnya teknologi AI itu, lah mereka kan belum begitu akrab. Beda dengan yang fresh graduate yang lebih akrab lah, itu kan menjadi poin lebih bagi teman-teman yang fresh graduate kan gitu. Iya, itu nilai plus, tapi kan mereka juga baru lulus ya, belum tentu juga mereka familiar menggunakan AI dalam use case untuk dunia kerja gitu kan. Biasanya mereka mungkin sebatas dunia akademik menggunakan AI untuk brainstorming gitu. Bahkan mungkin bisa jadi
jadi joki gitu kan. Joki. Jadi joki ya. Jadi EA itu jadi joki kan begitu ya? Joki ya. Maybe ya out of context itu. Tapi tadi menarik ya yang tadi disampaikan oleh Mas Aceh bicara soal rekrutmen ya. Nah dari segi perspektif rekrutmen kan benar nggak sih kayak stigmanya bahwasannya Gen Z itu lebih susah diatur daripada generasi milenial atau mungkin kayak istilahnya secara ritme kerjanya tuh lebih better generasi sebelumnya atau memang itu hanya stigma yang terbuat saja di masyarakat? Ya itu mah skill isu manajernya aja sih. Wah, skill isu manajer. Iya kayak maksudnya setiap generasi, bukannya setiap generasi ya, maksudnya setiap orang punya uniqueness-nya masing-masing karena aku berangkat dari anak psikologi gitu kan. Dan generasi kita pun juga ada yang sama tipikalnya kayak mungkin yang kayak kita stigmain ke Gen Z gitu. Generasi kita juga banyak yang kayak gitu. Ya problemnya adalah kan sekarang yang jadi managerial level tuh adalah generasi kita gitu kan. Iya. Sama aja kayak kita. Lebih kita ya kan? Iya benar, generasi kita gitu, generasi milenial. Gen Z gitu lah. Jangan ngaku-ngaku. Anda milenial. Kalau dia mah, kalau kita masih. Iya, kayak gitu lah. gitu. Sama kalau mungkin edisi, maksudnya zaman dulu kita masuk dunia kerja tuh kita komplain dengan para boomer dan boomer komplain sama millennials. Millennial, Itu iya. ya itu sebuah siklus lah. Ya at the end menurutku ya skill isu aja dari HR-nya dalam proses rekrutmen dan skill isu dari manajerial dan leadership-nya yang mungkin harus ya belajar untuk jadi first time manager gitu. Oke. Gitu. Oke, ya, ini kayaknya ini perlu berbagi pengalaman juga ini di pengalaman abang dalam mengelola konten kreator lah. Suka dukanya, pengalaman uniknya ketika mengelola dunia konten kreator itu seperti apa lah, berbagilah buat kita ini. Oke, mungkin kayaknya bukan orang yang tepat yang untuk banyak yeping masalah dunia perkantoran ya, perkonten kreatoran ya. Bahasa sekarang gaping ya. Iya, bahasa sekarang tuh bukan bacot tapi yeping gitu kan. Iya, kalau dia nggak paham Ping. Boomer berarti dong. Bacot. Bacot. Jadi kita mah bacot. Iya, benar. Gaping sekarang. Sekarang tuh ngomongnya yeping ya. Maksudnya Perkembangan bahasa. perkembangan bahasa. Iya. Which is kalau dilihat dari dunia perkonten kreatoran kayaknya ya baru lah nyemplung secara profesional, bukan profesional, secara iseng-iseng itu 1-2 tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir lah. Iseng konten karena ya saya juga mengalami kondisi seperti orang-orang yang susah cari kerja gitu kan. Gimana caranya biar Orang susah ya. iya, menyalurkan hasrat ngebacotnya gitu kan. Ya itu ya akhirnya bikin konten, bikin TikTok gitu kan. Konten ya kalau secara konten kreator coba-coba ya mungkin setahun terakhir mungkin suka dukanya adalah karena berangkatnya dari profesional, nggak semua hal itu bisa kita sampein gitu loh, kayak ini ini appropriate nggak ya untuk kita sampein di konten gitu kan, ini ethically right or not gitu untuk ini kita jadiin konten gitu. Karena kan kalau dilihat banyak sekarang konten kreator atau orang-orang yang konten di TikTok or sosial media gitu kan, apapun gitu, reels ataupun mereka ngontenin pekerjaan mereka kan, profesional mereka kan. Tapi kadang-kadang ada beberapa konten kayak ini boleh nggak ya? Maksudnya sebenarnya ethically right nggak sih untuk nge-sharing ini gitu? Pernah kayak ngeliat kayak ada konten kreator dia ngerekam proses interview dia sama orang, terus kayak dengan ya mungkin dengan niat baik gitu, dengan niat baik untuk kayak ngajarin interview yang baik seperti ini, tapi aku nggak tahu di belakang layarnya apakah sudah izin sama yang dikontenin gitu dalam proses interviewnya gitu. Apakah kandidat itu membocorkan pertanyaan ya? Betul, kandidatnya tuh willing untuk gue boleh nih untuk jawaban-jawaban gue dikontenin gitu kan. Itu kan juga itu sebuah etika profesional gitu. Lo HR, lo recruiter, terus lo bener-bener literally ngerekam conversation lo dengan si kandidat gitu, dengan jawaban kandidat apa, terus jadiin pembelajaran. Kalau udah izin is okay, tapi kalau ternyata di balik layarnya nggak izin juga kan menurutku nggak profesional ya kayak gitu. Kayak gitu. Nah,
bicara soal tadi Mas Aci sebagai content creator atau di TikTok lebih dikenal sebagai Mas HRD apa? HRD-nya HRD-nya netizen. Menarik nih Mas, HRD-nya netizen. Itu ngeklaim aja sih, ngeklaim. Klaim aja ya. Oke. Netizen punya HRD ya. Nah, itu dia. Menarik sekali. Nah, sepanjang mungkin Mas Aci sebagai content creator ya, kadang mungkin live streaming, mungkin melempar dari pertanyaan dari si netizen lah. Ada kan sih pertanyaan-pertanyaan kiranya menarik gitu menurut Mas Aci sejauh ini, atau mungkin agak random nih pertanyaannya gitu? Wah, random sih karena kan kalau ini kalau ngomongin live streaming ya, kalau lagi live streaming di TikTok tuh ya jadi jadi orang pribadi gitu kan, jadi ya misalnya jadi as HR, as personal dan profesional gitu kan, ya kadang nanyain tentang ya sekarang lagi ngejalanin proses beasiswa gitu kan, akan berangkat ke Swedia dan banyak yang nanyain. Luar biasa. Ini Mau jadi orang sono dia. Iya, jadi kalau kata teman jadi Yasiruloson. Salam buat Ibra ya. Ibrahimovic ya. Ibrahimovic ya. Iya gitu, jadi banyak yang nanya kayak gitu, juga banyak yang nanya hal-hal tentang HR juga. Tapi mostly memang banyak kan kayak common question yang sering muncul adalah, Kak, CV harus ATS atau desain sih? Nggak penting, sumpah. Itu pertanyaan repeat yang bukan formatnya, tapi kayak isi dalam kontennya gitu. Kayak ngomongin ATS yang ngejelasin ATS juga nggak ngerti tuh ATS tuh apa sebenarnya gitu kan. Nggak semua perusahaan di Indonesia gunain ATS, masih yang pakai manual email gitu kan. Gitu kayak nggak usah pusing mikirin formatnya gitu. Itu kayak ya bagaimana cara menuliskan isi dalam CV itu supaya menarik gitu. Isi kontennya balik lagi gitu. Isi konten kayak lo mau ngenalin menu apa sih dari skill-skill lo ke posisi yang ditawarin gitu, ke perusahaan gitu. Itu sih lebih, kalau live ya banyak tanya di dunia rekrutmen, mungkin karena memang secara roles banyak generalis, maksudnya secara roles banyak di HR generalis, tapi memang strongly di rekrutmen karena emang anak psikologi starting karir awalnya di dunia HR ya sebagai rekruter gitu. Oke. Menarik sekali Mas Aci. Nah, bicara soal tadi konten creator ya. Nah, di sepanjang sebagai konten creator ini kan Mas Aci punya tim juga ya? Iya. Untuk ngebantu terkait dengan bagaimana pembuatan kontennya. Nah, kira-kira bicara soal itu apakah didominasi oleh generasi Z atau memang campur dari semua usia generasi juga ada? Dan bagaimana tantangannya kalau misalnya memang dari semua usia itu ada tuh untuk coba menurut perspektifnya Bang Aci yang untuk mengelola timnya tersebut? Oke, kita ngomongin kalau di dunia kerja berarti kan. Kalau di dunia kerja, memang kalau di company-company yang besar itu mostly ada 3 generasi ya, boomer. Ya kita kalau ngomong generation teori ada boomer, ada millennials, sama Gen Z yang lagi mulai di angkatan kerja awal gitu kan. Yes. Itu balik lagi in the state of nggak terlalu bisa nggak terlalu suka mengeneralisasi orang berdasarkan generation teori itu, karena belief balik dari berangkat anak psikologi, every individual is unique. Jadi balik lagi bagaimana kita bisa manage personifikasi untuk coaching orang, mentoring orang, nge-training orang. Nah, challenge pasti ada di setiap generasi. Balik lagi ke kemampuan kita gitu. Dan aku juga masih belajar lah untuk jadi manajer yang baik, menjadi atasan yang oke gitu, jadi partner tim yang oke gitu. Gitu. Kembali lagi tadi bicara soal generasi Z ya, di tantangan saat ini kan kita kembali lagi mungkin ke pembahasan yang agak sedikit awal, cuman ini masih menarik sebenarnya Mas Aci. Ini ketika PHK terjadi di mana-mana kan tentu kesempatan kerja juga semakin sedikit. Betul. Apalagi generasi Z juga baru lulus atau juga masih minim akan pengalaman gitu. Bahkan memang sebenarnya ada beberapa kayak ajakan di beberapa sosial media itu kayak ya udah cari kerja di luar aja. Nah, menurut dari perspektifnya Mas itu tuh bagaimana? Apakah memang ada kesempatan kerja di luar sana atau memang Gen Z ini tetap bisa fokus di dalam negeri tapi dengan catatan ya tadi kompetensinya juga harus disesuaikan. Kabur aja. Oh iya, kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Kalau dia udah pasti kabur aja. Dulu ya, fokus media. Kuliah tapi studi. Oh, studi ya. Iya. Ngomongin STK kabur aja dulu, ngomongin Gen Z. Sebenarnya kalau ngobrol, aku nggak tahu ya realita di negara-negara lain seperti apa, tapi memang kalau ngobrol sama beberapa teman, kasuistik ini again nggak bisa digeneralisasi.
ya secara global memang angka pengangguran meningkat gitu, nggak cuma di Indonesia doang gitu. Balik lagi kalau emang mau kabur aja dulu, ya skill sih, skill baik soft kompetensi maupun hard kompetensi yang memang bisa jadi modal utama gitu. Toh di Indonesia pun lowongan tetap ada, tapi balik lagi karena peta persaingan sih jatuhnya, persaingannya banyak banget. Bahkan kalau dengan aku state fresh graduate zaman dulu dengan mungkin di peta persaingan saat ini, kayaknya gue bakal jadi pengangguran dengan persaingan Gen Z yang gila sih menurutku. Karena Gen Z itu ada berapa memang kalau dilihat berapa orang lihat CV-nya ya cukup ambisius gitu dalam mencari kerja gitu. Mereka punya banyak pengalaman, magang di beberapa tempat gitu, bahkan kayak baru lulus aja pengalaman magangnya udah sampai 3 tempat yang berbeda-beda gitu dengan posisi yang alignment gitu. Sedangkan mungkin kalau dulu kita zaman kuliah ngandelin apa sih, organisasi gitu, pengalaman organisasi gitu kan. Kita magang juga magang yang wajib kampus ya gitu, iya kayak KKL gitu, PKL gitu kan. Ya, hanya di situ gitu. Sedangkan Gen Z itu udah mereka dengan sumber informasi yang luas, mereka bisa mencari informasi atau magang mandiri tanpa harus kayak kita yang dipaksa sama nilai kampus gitu, yang harus tukar nilai, harus KP, kuliah praktek, harus KKL gitu kan. Nah mereka tuh udah bisa nyari informasi magang mandiri segitunya gitu. Sedangkan dulu kita hanya mengandalkan mungkin kemampuan organisasi dan ya jaringan networking senior gitu. Iya, Orang dalam masih perlu orang dalam. Mengandalkan orang dalam ya kan, betul. Yang tidak diimbangi dengan kompetensi. Banyak lagi. Zaman kita banyak lagi. Kalau sekarang Gen Z orang dalam tapi punya skill gitu loh. Lebih ini lagi ya. Iya, makanya bisa dibilang ya Gen Z dibilang malas dan sebagainya, enggak sih, karena mereka pun juga kalau dilihat CV anak Gen Z sekarang tuh pas ngeliat CV, gila sih kalau ngeliat saingannya kayak gini, kayaknya gue nggak bakal bisa dapat kerja gitu. Lah, mungkin sebelum kita berakhir kan, memberikan pesan-pesan atau kiat-kiat pada generasi Gen Z ini untuk menghadapi dunia kerja saat ini ya. Menarik. Pasti adaptasi sih, adaptasi dengan teknologi terkini ya, generative AI itu suatu hal yang nggak bisa dihindari. Kemudian ngomongin penggunaan, ya balik lagi generative AI atau AI LLM itu hanya tools. Dimana butuh tetap kita yang sebagai manusia yang operate gitu harus punya kemampuan kognisi, hard skill dan soft skill yang tetap bagus. Jadi kompetensi balik lagi harus diimbangi dengan kompetensi itu gitu. Kalau nggak punya kompetensinya juga kalah bersaing sih. Kayak makanya kalau ada program-program upskilling yang baik gratis, baik yang berbayar, dan ngerasa skillnya masih kurang, pengalamannya masih kurang, ya belajar gitu, belajar lagi itu penting sih. Oke, mungkin itu cukup ya. Oke, setelah kita ngomong panjang lebar ya kan? Yeping panjang lebar. Yeping ya bahasanya. Nyeping, ya kan? Yeping. Setelah kita nge-nyeping ya kan? Istilah baru ya kan? Istilah baru. Udah baru. Ketahuan ini millennials nih. Kurang familiar sama Gen Z. Kita terlalu berbaur sama yang tua-tua kayak ini. Iya lah. Nah, mungkin semoga apa yang kita apa namanya? Share. Ini bermanfaat. Amin. Mungkin saat itu ada tambahan lagi atau udah cukup? Saya cukup mungkin. Ya. Dan memang sebenarnya sih pembahasan dari Mas Aceh menarik ya, bicara soal generasi Z, kemudian juga tantangan di dunia kerja, belum lagi tadi masalah AI yang terus berkembang ya, apalagi kita tuh mau nggak mau yang harus beradaptasi ya dengan AI. Jadi pun AI walaupun memang di satu sisi memudahkan, cuman di satu sisi juga harus dimbangi dengan bagaimana pemahaman penggunaannya ya, Mas Aci. Betul, setuju. Oke. Mungkin itu ya. Terima kasih Mas Oci sudah datang di podcast kami. Terima kasih banyak Mas Aci. Salam kompetensi juga. dulu dong, salam kompeten dulu kita. Gimana? Ya, gini salam kompeten begini. Salam kompeten. Salam kompeten. Iya. Oh, ada mana? Sana? Mana? Sono. Oh, Oke. sana. Sono dong. Oke, Oke, siap. salam kompeten. Salam kompeten. Ya, oke.